Tapi emang seru sih ya menurut gua menonton orang di dalam kamar hotel. Lu emang gak penasaran? Ngomongin cabul gitu di hutan gitu kan. Cabul di hutan ya. Nah, selamat datang di Detektif Aldo di Bukan. Wah, bukan. 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 Gua juga udah sih. Gimana nih kita camping di mana sih? Bogor. Di Bogor nih, Pak. Gimana rasanya? Lu bosen kan di studio mulu sekali-sekali lah di sini enak dingin. Dengan jendela palsunya itu. Kurang Ivana doang ini. Oh, kurang Ivana ya? Aduh, kalau ada Ivana. Camping dingin ini. Berarti panas, Pak. Nggak jadi dingin. Oke, jadi kita akan melanjutkan cerita yang tadi kita udah bahas di tempatnya Detektif Aldo. Iya. Siapa yang udah nonton part 1-nya ya? Harusnya sih udah. Mudah-mudahan Udah. Karena viewsnya banyakan dia. Udah. Makanya udah. Kalau belum ya kalian boleh bersinggah dulu ke sana baru ke sini. Nah. Kalau di sini dulu kebalik. Kalau udah nonton situ part 1 subscribe ke sini. Ke sini subscribe. Enggak usah apa-apa. Oh, enggak usah. Jangan dong, Pak. Jangan ya, Pak. subscribe. Usah juga. Ayolah, jangan loh. Jadi ini tentang Mother House Hotel lagi itu ya. Tadi kan kita ngomongin background udah ngomong backgroundnya kayak kenapa kok dia bisa cabul. Kalau kata Sirian cabul. voyeurism gitu. Iya, kata gue cabul sih. Emang kata lu pada kagak ya? Fetis doang ya? Cabul. Nah, cabul dong. Nah gitu. Oke, jadi kita akan melanjutkan dari cerita part 1 tadi ya. Dan ini bakal lebih banyak ke peristiwa-peristiwa yang terjadi di hotel itu. Oke, jadi ini dari si Gaëtan Lacey dikirimin surat sama orang bernama Gerald Foos. Jadi di Manor House Hotel yang letaknya tuh cukup strategis ya gitu. Nah, pada malam itu Gerald membukakan satu kamar nih untuk si Talese. Jadi curiga nggak sih lu kalau dibukain satu kamar pada saat udah selesai diceritain? Tapi kan memang dia harus nginep dong. Oh iya kan dia di luar kota. Iya ngerti. Tapi Ya, kan tapi kalau maksudnya gue nginep di tempat lain. Deep down kan kayak Apa dari rumahnya kan di dalam kamar kan. Tapi kalau gue sengaja telanjang sih, biar gangguan. Tapi kan dia dimasukin kamar yang nggak ada ventilasinya dong. Aman. Harusnya udah dikasih tahu. Jadi dia dimasukin ke dalam salah satu kamar itu, dan tentunya si Talese ini cukup penasaran lah sama apa yang dituliskan sama Geralt tempo lalu. Nah, Geralt tuh cerita bahwa ini tuh adalah hobinya, ngintip aktivitas tamu-tamunya selama di dalam kamar. Jadi ada 4 kamar yang Geralt renovasi dan menambahkan lubang ventilasi buatan. Geralt juga membuat ruangan khusus yang disebut dengan ruangan utilitas. Untuk menuju ke ruangan itu, Geralt tuh naruh tangga rahasia, dan ruangan inilah yang menjadi penghubung loteng-loteng di setiap kamar para tamu. Dia juga cerita, malah kadang Donna ikut membantu Geralt dalam mengelola motelnya. Misalnya Geralt lagi sibuk dengan kegiatan mengintipnya. Nih sibuk banget nih kalau lagi ngintip sibuk. Jadi kalau ditanya nih, lagi Karena kan dia sambil menulis lagi kan. sibuk. Iya benar. Ya, dia lagi sibuk ngintip, nah Donna tuh berjaga-jaga di resepsionisnya. Jadi jarak dari ruangan tersembunyi sama yang buat tempat ngintipnya itu rada jauh. Tempat bersembunyi sama resepsionisnya rada jauh, jadi dia ganti-gantian gitu lah. Yang bersembunyi tuh yang utilitas itu. Iya, Ya, dari betul. utilitas ada tangga rahasia buat dia naik ke atas. Jadi Donna juga meminta Geralt untuk menuliskan buku catatan hal-hal apa aja yang ditemuin waktu ngintip. Jadi si Donna ini mau tahu apa yang dilihat suaminya ya. Penasaran juga. Gue juga penasaran sih. Dan dulu belum ada alat Alat rekam tuh nggak terlalu Kalau banyak. misalnya ada alat rekam sih bahaya juga ya. Di zaman sekarang bahaya sih. Kalau misalnya jadi kesebar, jadi dia minta tuh muanya ngelihat tamunya tuh pakai obat-obatan, mabuk, berhubungan badan, berdandan, masturbasi, makan di atas ranjang tanpa busana dan lain-lain. Nah, terus ketika Talese bertanya, apakah kamu merasa bersalah ketika mengintip para tamunya? Ini nih yang menarik nih. Jawaban Geralt, enggak. Bahkan menurutnya selama bertahun-tahun ini tuh dia nggak pernah ketahuan dan belum pernah ada yang laporkan kasusnya ini. Ini yang jadi menarik sebenarnya. Jago sekali ya. Jago sekali, dan ya memang udah gak ada merasa bersalah. Gue gak tahu ya apakah pertama kali itu dia merasa bersalah atau enggak. Menurut lu gimana? Pertama kali nih yang waktu dia pernah ngintip sama tantenya itu. Gue bilang sih ngeri doang sih. Kalau salah sih kayaknya enggak. Soalnya dia nggak merugikan siapapun sebenarnya. Kecuali dia ngerekam, Dia kan record. untuk konsumsi otak. Kan dia catat doang. Iya, catat doang. Nyatet nggak apa-apa Ada dong. visualnya. For the sake of fetish sih oke lah menurut gue. Jadi masih aman ya? Takut sih takut ya. Cuman salah belum tentu di mata Salah dia. sih, iya. Moral Oke. kompasnya kan beda-beda. Karena mungkin di pertanyaan sini apa lu merasa bersalah doang ya? Kalau lu merasa takut mungkin enggak juga. Mungkin enggak juga Enggak. sih. Udah biasa. Karena udah aman. Kenapa tamu-tamunya nggak ada yang sadar saat ngintip? Itu yang Tadi jadi kan pertanyaan, Pak. Yang di channel Aldo kita udah bahas Iya, juga kan. iya. Karena di ventilasinya itu dipasang karpet Pasang 3 peredam, lapis, betul, peredam. berlapis. Terus tadi apa kaca yang Terus kacanya kaca ilusi. Jadi tidak bisa lihat ke sana. Sama kayak kaca film lah. Iya. Nah gitu kan. Jadi ada peristiwa alami
Ala. Jadi ada peristiwa menarik nih. Iya, Yang dialami oleh Oh, ini beberapa peristiwa yang kejadian di situ tuh. Tallahassee nih. Jadi Geralt kasih tahu dia kalau misalnya ada pasangan muda dari Chicago yang sedang bermalam di motel itu. Baik. Menurut Geralt ini adalah kesempatan untuk Tallahassee melihat langsung apa yang dilakukan para tamu kamarnya. Jadi udah mulai diajak nih. Tallahassee pasti kayak, ayo dong. buru-buru gue pengen lihat. Habis itu Donna tuh sedang berada di resepsionis dan memilihkan pasangan tadi di kamar nomor 6. Kamar nomor 6 berarti Nomor yang ada sudah ventilasinya. ada itu. Ketika sudah melewati proses check-in, dua pasangan tersebut masuk ke kamar. Sedangkan Geralt dan Tallahassee itu sudah siap menuju loteng. Udah di utility room itu. Oke, Nah. baik. Habis itu Geralt mengajari Tallahassee cara berjalan di lorong-lorong supaya nggak Kalau dia udah dari YouTube pasti ada tutorial. ada nih membungkuk, memindek, Tutorial naik tangga. Pecah sih kalau dibikin pecah tutorial. ya. Kemudian mereka merangkap menuju ventilasi buatan. Awalnya Geralt membuka sedikit celah di rongga-rongga ventilasinya. Kemudian dia menyuruh Tallahassee untuk melihatnya juga kan. Tallahassee juga terkejut. Ternyata dia benar-benar ngelihat tamu kamar nomor 6 itu sedang berhubungan bareng. Iya pasti. Iya, kalau enggak Kalau ada dia, fail. kalau nggak ngapain Fail. check in ya kan. Iya. Tapi emang seru sih yang menurut gua menonton orang di dalam kamar hotel. Lu emang nggak penasaran? Ih, gue Orang tuh kalau penasaran. di hotel, iya kan? Gue penasaran makanya Iya, tuh. seru Karena kan banget. juga punya fetish Iya. berarti dong. Lu juga pasti kan? Iya, gue juga pasti. Ya udah ntar kita berdua bikin. Iya deh, ntar deh. Di mana ya enaknya? Lu ntar jaga resepsionis. Udah jaga resepsionis dah. Abis itu si Geralt tiba-tiba narik Tallahassee nih tiba-tiba gitu. Soalnya gara-gara dasinya Dasinya Tallahassee nyelip itu ya? nyelip di sela-sela ventilasi Konyol gitu. banget. Cuman untungnya si ceweknya lagi ngadep belakangin ventilasi, si cowoknya Itu lagi gaya apa tuh? lagi Yang gaya kira-kira. apa ya? Kalau bayangan gua Nggak woman usah. on top kalau Iya. gitu. Oh iya deh. Dia beruntung banget ya. Maksudnya udah bertahun-tahun nih. Bisanya kalau itu ketahuan. habis Makanya itu. si Geralt akhirnya bete, kesel gitu. Iya. Karena Soalnya kan sesuatu yang dia jaga banget ya. iya, gua udah kasih lu masuk, lu nggak hati-hati. Iya. Udah tanda tangan sih, nggak bakal Iya. dibarin. Tapi kalau hasil begini kan ketahuan Iya, gua gitu loh, Pak. Bisa dalam masalah besar gitu kan. Karena nama baiknya juga hotelnya itu. Besoknya, Geralt ngajak Tallahassee ke kantornya. Geralt kemudian buka lacinya dan ngambil sebuah kardus yang berisikan kertas-kertas. Nah, kertas-kertas itu adalah tulisan tangan Geralt saat dia melihat sesuatu yang menarik pada tamu-tamunya. Di dalam kamar untuk dijadikan sebuah manuskrip yang diberi judul The Voyeur's Journal. Tulisan ini dia udah buat sekitar 15 tahun. Waduh, Berarti banyak kertasnya- banget tuh. Berarti kertasnya Lama banget. banyak, Pak. Banyak Bukan banget. cuma satu, tebal. Tebal. Nah, dalam naskahnya Geralt tulis apa aja yang dia lihat pada tamu-tamunya. Dia beberapa kali dibuat kesal dengan beberapa tamunya yang melakukan hal-hal jorok. Nah, seperti yang tadi. Ada juga cerita di bulan Desember, ada dua laki-laki, satu perempuan. Awalnya laki-laki ini bercerita bahwa tungku api di rumahnya itu nggak bisa digunakan. Kemudian dia juga bercerita istrinya kedinginan. Makanya dia sewa motel ini untuk istrinya beristirahat dan membahas tentang kerjasama dalam penjualannya. Nah, sang suami merupakan penjual penyedot debu gitu. Nah, namun Geralt berpikir pasti ada hal lain yang akan mereka lakukan di kamar itu. Instingnya kuat. Insting kuat Iya, ya udah. Dia punya insting kuat nih. Kayaknya kalau bahas-bahas penjualan, ujung-ujungnya Tidak jualan. Ujung-ujungnya jualan, nge-sales. iya. Iya. Kemudian Geralt naik ke atas nih. Dia ngeliat suami itu sedang ngambil beberapa foto saat istri dan partnernya itu melakukan hubungan badan dalam berbagai posisi. Jadi Tuh kan gue bilang. Three Iya nggak Dia sih? bertiga jadi. Bertiga, Bertiga. Why? Lu sama si Rian ya kan, partneran. Nggak bisa yang enakan gitu nggak? Nggak bisa, nggak bisa, ya? nggak bisa. Enakan gitu. Nggak bisa, Oh, nggak bisa. Kayak nggak enak Nggak gitu. bisa. Ya lanjut. Iya. Jadi intinya pokoknya ada 3 orang. Yang dua orang itu cowok-cowok, teman kantor, teman kerja, soal penjualan. Nah, terus karena ya itu yang tadi kita bahas di video pertama. Kalau ternyata memang kan banyak laki-laki yang punya fetish yang lebih dalam dan dahsyat dibanding voyeur. melihat orang lain. Melihat orang lain memakai pacarnya. pacar kita atau istri Pasangan, kita partnernya ya, di foto lagi. di foto. Itu nggak masuk akal sih, Ini Pak. pernah ada di film Devil All the Time ini. Ya, Gue nggak tahu sih. ada juga. Jadi Pak partneran, cewek cowok, dia suka nyari cowok di pinggir jalan, buat tumpangin, mau numpang nggak? Ntar dibawa, yaudah lu pakai istri gua Pakai fotoin. gua. Gila sih itu udah terlalu. lu nggak kira-kira nggak tertarik ya? Enggak, Pak. Nggak mungkin, Pak. Lu belum coba kali. Coba dulu Mau ya. coba. Lu coba dulu. Enggak, pertanyaan gue lu ada nggak kayak gitu? Nggak ada gua kalau gua. Nggak ada ya. Lu kan belum coba. Mungkin dia suka ini kayaknya ya. Kecemburuannya tuh membuat nafsu kayaknya. Mungkin. Jadi Iya, lucu juga ya berarti. cemburu-cemburu Berarti gitu. dia Atau mungkin dia emang apa? observan kali dia. Iya dia seneng banget lihat bininya kali Lihat pakai bininya. gitu. Tapi menurut lu itu cowoknya atau ceweknya yang nggak beres? Cowoknya dong. Tapi ceweknya juga mau. Iya. Siapa tahu dia udah cerita, ini Fetish fetish aku gue. gitu. Kok Kenapa tuh? Beruntung dong. Maksud gua bisa ganti-ganti kan? Open relationship ya? Iya. Lagi yang tren rugi ya? sebenarnya emang suaminya sih. Tapi dia mau ya bodo amat. Ya kan? Ya rugi emang lagi. Capek juga sih lagian.
Nah, mungkin ini juga termasuk cerita Geralt yang paling misterius dan mengerikan. Kejadian ini ada Geralt tuliskan di dalam manuskrip pada tahun 1977. Ada sepasang anak muda yang menyewa motel ini untuk beberapa waktu yang cukup lama, mungkin kayak berapa minggu gitu ya. Habis itu mereka menempati di kamar nomor 10. Berarti tadi nomor 6 Ada 10, ada 4 kamar pokoknya. Iya, pokoknya ada 4 kamar. Laki-laki ini seorang bandar narkoba, Bu. Waduh, kacau nih. Jadi ini tiap hari pasti ada aja orang yang datang ke kamar untuk beli narkoba. Transaksi lah ya ini. Transaksi. Minggu kemudian pada malam hari ketika si pasangan ini sedang keluar dari kamarnya untuk membeli makanan, ada seorang laki-laki masuk ke kamar mereka. Lalu ngambil semua obat-obatan itu dan membuangnya ke dalam WC. Terus nggak lama, pasangan itu masuk ke kamar dan mereka kaget melihat obat-obatan itu sudah tidak ada. Laki-laki ini malah nyalain si pacarnya dan mengintimidasi kalau obat itu pasti dia buang. Terjadilah cekcok besar dan laki-laki itu kemudian mencekik pacarnya sampai pingsan. Keesokan harinya, ketika office boy motel yang itu sedang mau beresin kamar nomor 10, Ed langsung manggil Geralt karena dia mau kasih tahu kalau misalnya perempuan di kamar nomor 10 udah meninggal. Kemudian Geralt melaporkan polisi nih. Gak lama polisi datang dan menanyakan kronologi dan data-data perempuan itu atau si teman prianya juga. Sebenarnya Geralt tahu kejadian Itu. tapi dia nggak mau ngomong ke polisi ya karena dia takutnya jadi ada bukti bahwa dia ngintip di loteng gitu kan. Abis itu Geralt memberikan nomor plat mobil si laki-laki dan namanya, namun saat dilakukan penelusuran ternyata si laki-laki itu memberikan nama palsu dalam proses check-in dan mobil yang dibawa itu adalah mobil curian. Tapi sebenarnya yang menarik dari semua confessionnya dia tuh tidak ada bukti konkret. Cuma ditulis jurnal itu aja kan. Iya. Dan abis itu juga kasusnya ini dianggap kasus Jendo, korban yang nggak bisa diidentifikasi. Iya. Nah, cuman pertanyaan gue memang perihal mengintip itu ya. Itu ada undang-undang apa ya, Pak? Feeling gue sih kalau di barat kayaknya nggak ada deh ngintip. Cuman akan masalah-masalah mau privasi pasti. Privacy pasti Iya. yang dia. Karena lu sebagai motel itu nggak boleh ada CCTV di dalam kamar. Kalau di sini mungkin pelecehan. Tapi pernah Iya. kok dia nggak ada CCTV dalam kamar? Ventilasi? Nggak ada, emang mata dia Kan sendiri bener aja. dong, ya emang. kan bener ventilasi kan biar udara. Tapi tetap privacy sih. Tapi kan lu bilang tadi kurang konkret. Memang selalu gitu. Nah, abis itu gara-gara denger cerita kayak gini, si Telesnya akhirnya penasaran gitu kan. Apa beneran ada kasus kayak gini di kamar nomor 10 kan? Akhirnya dia pergi ke kantor polisi dan cari tahu. Namun polisi setempat bilang, pada tahun tersebut nggak ada kasus kematian di Manor House Motel. Jadi apakah Geralt ini berbohong? Apakah dia delusional ya? Nah, itu dia jadi pertanyaan sebenarnya. Gue bilang. Jadi sebenarnya nggak ada di kantor polisi juga. Nah jadi mungkin nggak sebanyak itu juga pasangan yang dia lihat. Atau mungkin ada beberapa yang dikasih tulisan itu ya fiktif dia aja. Iya. Apa ini kayak Mr. Robot ya? Mau menghayal-hayal. Bisa jadi. Mungkin dia delusional aja. Iya, Iya. Iya. Kalau itu sih udah makin membingungkan sih ceritanya kalau udah sampai sana ya. Karena kalau udah satu nggak konkret kan yang lain nggak Iya. bisa didengerin lagi. Iya. Yang lain kan? pasti jadi pertanyaan besar. Iya. Iya nggak? Kok Bener nggak sih cerita kayak bohong gini? gitu Iya. ya. Itu pada tahun 85, Donna, istri dari Geralt, meninggal dunia. Terus nggak lama Geralt menikah lagi dengan seorang tamunya bernama Anita. Ini Yang pasti dia intipin nggak tuh? Intipin pasti. Ini antara nomor 6 sampai nomor 10 Mungkin nih ya. kayak kamaran nih feeling gue nih. Hubungan rumah tangga mereka tuh berasal dari penghasilan Manor House dan terlihat lancar. Sampai akhirnya tahun 91, Geralt membeli sebuah motel lagi bernama Riviera. Dan lagi-lagi dibikin lagi ventilasi di 4 kamar. Kenapa harus 4 ya? Iya, kenapa ya? Angka hokinya dia mungkin. Oh mungkin ya. Lain Feng Shui ya. angka jelek dan hoki Baik. Dan di sini yang menarik itu kan tadi 4 ya, 4 kamar. Di sini 4 tahun kemudian Geralt menjual 2 motelnya. Udah pasrah dia. Itu konspirasi nih. Udah Terus pasrah. Kalau udah 4 konspirasi Iya. nih. Apakah Ada itu sebuah kebetulan? konspirasinya ya. kebetulan gitu. Kenapa dijual motelnya? Karena si Geralt menderita artritis atau peradangan pada salah satu atau lebih sendi yang menyebabkan nyeri dan kekakuan sehingga sulit untuk digerakkan. Nah ini mungkin apa ya, kalau di hidayah-hidayah gitu kan gitu ya. Biasa karena sering Kena ngintip, karma gitu. ya kan, karma gitu kan. Jadi karena ngintip-ngintip jadi susah gerak gitu. Sebenarnya nggak ada. Ini dia. Gitu tidak ada. Oh, nggak ada ya, Nggak Bang? ada. Asap-asap Nggak ada. gitu. Sial aja. Emang itu. sakit aja gitu Iya. kan? Itu debu nggak divakum kali Oh, di sama ini karpet. kebanyakan keluarin kalau masturbasi Iya, kan soalnya kadang- kopong katanya. Iya mungkin. Keseringan ya. Jadi pada saat dia lagi sakit itu, udah dijual semua motelnya dan pada saat itulah Geralt juga pensiun dari hobi mengintipnya dan dia menikmati masa tuanya bersama Anita. Ya nggak ada fasilitas ngintip lagi ya. Karena Iya. dijual. Mungkin dia ngintip tetangganya. Dan kali mungkin Anita yang suruh jual. ini. Iya. Kamu ngintip. Kamu mau sama aku apa motel? Ya kamu, ya udah jual. Kalau lu motel. Anita dong, Anita dong. Mah parah. Pada 2013 saat Geralt berusia 78 tahun inilah, Geralt baru berani nulis surat buat si Taliesin ini dan menceritakan pengalamannya. Apalagi si Geralt ini udah gak ngelakuin lagi selama 15 tahun lalu. Menurutnya usia saat ini tuh udah aman dari hukum penjara. Nah, gue baru tahu nih. Kasusnya beku sih. Tapi emang kayak gitu. Tapi di sini setahu gue juga ada ya kalau misalnya lu kriminal dan lu kabur nggak pernah bisa ditangkap polisi selama berapa tahun gitu. Ya dianggap udah Hilang kasusnya. dihapus, hilang kasus.
kasus. Angus. Kalau kita baca ke artikelnya tuh yang menarik tuh justru kesimpulan dia ini. Kesimpulan si Gerald? Gerald. Oke. Soal masalah sebenarnya sexual behavior-nya orang-orang yang nginep di motel. Jadi kalau misalnya dia baca dan diteliti dari 329 sexual activities yang masuk ke motelnya, 329 yang dia saksikan, itu ada 12% yang diobserve itu yang punya gairah seksual tinggi banget. 62% itu yang moderate lah, biasa-biasa. Paling sekali main selesai. Oh berarti yang asal tertinggi 2-3 kali. Iya. Nah, 22% itu low drive sexually. Biasanya mungkin lebih ke oral sex atau Oke. Ya. dan 3%-nya nggak ada seks sama sekali, itu biasanya habis komsel tuh. Oh iya benar-benar. Kedinginan, komsel di Dipakai motel. buat komsel. Iya kan? Model-modelnya mukanya begini kan nih. Iya. Kan Bukan mukanya, Pak. mukanya kan si Gerald kiranya wah main nih. Ternyata ya Salah dia. anak komsel. Muka begini nih. Ternyata lagi kan. ngejual lagu rohani. Oh gitu. Disangkanya rocker. Dan ternyata uniknya juga ternyata selama dia observe masalah sexual behavior nih, ternyata memang banyak cewek yang tidak terpuaskan. Oh iya memang itu emang survei secara Survei general dunia ya. Cewek Jadi banyak laki-laki yang begitu gitu. Egois. Laki-laki udah puas udah. Ceweknya ada beramat. Udahlah. Beramat kemudian Ya kan kalau lu gitu, misalnya lu mementingkan kepuasan. harus dong dua-duanya dong. Kan kita harus banyak nonton Dokter Boyke biar Wah. tahu gitu loh. Lu juga Im? Nggak tahu. Tapi kadang ada cewek yang Nggak nanya. karena dia nggak pernah merasa ke orgasme jadi nggak nyari juga gitu. Jadi Masa sih? cowoknya Tapi udah, justru ya kalau udah. menurut gue ya kayak yang harus terpuaskan memang dua emang. Iya. Buat kalau gue ya akan mudah lah maksudnya untuk bikin kayak cowok untuk udah gampang gitu Kalau loh. cowok Tapi lebih buat mudah. cewek yang susah menurut gue. Ya makanya Dia dia udah karena cewek puas. susah jadi ada juga beberapa yang nggak pernah ngerasain enaknya orgasme. Kecuali lu make dan dia nggak cuman- nyari orgasme. Tapi selesainya gimana Im kalau nggak ada gue nggak orgasme? tahu. Kalau cewek setahu gue nggak. Mungkin harus. orgasme langsung secara ininya nggak sih? Mungkin nggak tahu kepuasan dari si ceweknya itu. Ya, di jam malam kali ini kita akan Oke, kita udah undang sebenarnya. Jadi kenapa kita ke tayang jam 10 malam gitu ya. Oke kalau gitu segitu ya. Terima kasih dari tim Aldo udah mau camping. Sama-sama. Thank you, Pak. Gimana Sama-sama. Pak rasanya camping seru kan, Pak? Nanti kita Seru. Ngomongin cabul gitu di hutan Wah, gitu kan. cabul di hutan ya. Sama kayak udah nggak ada otoritas nih. Iya. Jadi aman-aman aja kita. Aman aja ya. Kita sana jauh dari permukaan gitu. Jauh dari pemukiman. Jauh. dari- Hidup tuh sama manusia ribet bos. Hidup sama alam. Ya kalau gitu sekitar. Lu jangan foto di Instagram di urban-urban lagi loh. Foto di hutan terus ya. Yang bikin ini. Iya. Barbecue Mountain Boys tuh mantep banget tuh. Oke kalau gitu segitu aja. See you on the next video. Jangan lupa untuk subscribe juga. Yoi. Aldo buat Terima kasih. kisah-kisah Ya, menarik. lainnya menarik. Ya. Storytellingnya seru bos. Kita harus belajar. Yang di sini kita belajar dulu sama dia. Kalau gitu segitu aja. See you on next video. Ranking. Cek ting Ya, kum udah pian. tahu. Ya, ini nih. Juara aja lalu bintang tamu yang tahu. Tahu ini. Stay ranking. Salam Breakers. Cek ting kum pian.